ini kawan-kawan, saya ingin meliput, ingin menayangkan untuk rekan-rekan sekalian situasi dan kondisi terkini di sekitaran lembah Uhud ini. Dan di sini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Pertama poin yang pertama adalah Jabal Uhud itu sendiri. Dan ini insyaallah setelah ini saya akan membalikkan kamera ini kawan-kawan supaya kita sekalian bisa melihat lebih luas, lebih banyak poin-poin yang ada di sekitaran lembah. Nih saya zoom ya. Nah, di situ ada 3 kuburan ya, ada 3 pusara, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, dan Abdullah bin Jahash. Adapun sisanya yang banyak itu, ya kan jumlahnya 70 tuh. Nah, sisanya semuanya ada di belakang situ tuh. Ini saya zoom lagi ya. Nah, di situ. Kalau suara saya ngos-ngosan itu wajar ya, Bapak Ibu. Karena cukup ini ya. Wah, Masya Allah. Nah, dari puncak Jabal Rumat ini kita bisa lebih leluasa melihat situasi dan suasana di sekitaran Jabal Uhud atau lembah Uhud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya di MC Channel ini kawan-kawan. Saat ini kami berada di lembah Uhud ya, yang merupakan lembah atau wadi yang sangat bersejarah di dalam Islam ya. Nah, ini kawan-kawan, saya ingin meliput, ingin menayangkan untuk rekan-rekan sekalian situasi dan kondisi terkini di sekitaran lembah Uhud ini. Dan di sini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Pertama poin yang pertama adalah Jabal Uhud itu sendiri. Dan ini insyaallah setelah ini saya akan membalikkan kamera ini kawan-kawan supaya kita sekalian bisa melihat lebih luas, lebih banyak poin-poin yang ada di sekitaran lembah Uhud ini. Nah, itu poin yang pertama ya kawan-kawan. Mana Ibu? Poin yang kedua, di sini juga dimakamkan ya para syuhada Uhud, yang sejumlah kurang lebih 70 para sahabat dimakamkan di lembah Uhud ini. Kemudian ada juga Jabal Rumat. Nah, ini satu persatu nanti akan saya tayangkan, akan saya liput bagaimana kondisinya kawan-kawan ya. Jadi pertama tadi poin yang pertama Jabal Uhud, kemudian makam para syuhada Uhud, dan Jabal Rumat. Jabal Rumat itu adalah tempat para pemanah yang secara khusus ditugaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejumlah kurang lebih 50 para sahabat, para jago pemanah pada zaman itu. Oke kawan-kawan, ikuti terus tayangan ini. Insyaallah kami akan meliput, menayangkan poin-poin yang tadi sudah kami sebutkan. Ikuti terus kawan-kawan, jangan di skip. Oke kawan-kawan, kita lanjut kembali. Saya sudah membalikkan kamera ini sehingga sudah terlihat dengan jelas Jabal Uhud membentang dari arah barat sampai ke timur ya, kurang lebih 7 km ya, dari Sabang sampai Merauke. Adapun Jabal Rumat itu kawan-kawan, nah pas ya di depan kamera ini, yang di puncaknya terlihat seperti matahari ya. Disitulah tempat mataharinya, Masya Allah. Nah, disitulah para jago pemanah yang ditugaskan secara khusus oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjaga-jaga di situ. Jabal Rumat ya, Jabal Rumat atau Jabal Ainain namanya ya. Oke, itu masjid. Nah, tentunya masjid ini dulu saat terjadinya pertempuran pasti tidak ada, bisa dipastikan masjid itu tidak ada. Nah, yang ini di depan kamera ada tembok
di dalam tembok itulah di situ dimakamkan para syuhada Uhud yang berjumlah 70 para sahabat, termasuk diantaranya adalah paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah, dan juga di situ Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahash di situ dimakamkan. Ini di depan ini ada perkuburan itu dibagi menjadi dua. Yang nampak di depan itu hanya 3 kuburan ya, 3 pusara. Itu adalah pusara Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahash, dan Mus'ab bin Umair. Adapun sisanya itu semuanya dimakamkan di ujung belakang situ. Yang ini sebelah mana, Pak? nanti kita bisa lihat, bisa saksikan kalau kita sudah merapat di dekat tembok di depan kamera ini ya. Nah ini nih Bu. Oke, saya ingin memandu Ibu ya untuk mengucapkan salam, dan ini memang salah satu inti kita untuk datang ke tempat ini agar kita bisa mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud. Nah ini nih Bu, ini nanti kan Pak videonya Bapak aku iya, siap. ke gerejanya. Tuh ini Bu nih saya zoom ya. Iya, Nah, zoom Pak. di situ ada 3 kuburan ya, ada 3 pusara, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, dan Abdullah bin Jahash. Adapun sisanya yang banyak itu, ya kan jumlahnya 70 tuh. Iya. Nah sisanya semuanya ada di belakang situ tuh. Ini saya zoom lagi ya. Nah di situ semuanya. Nah ini nih lebih cerah ya, lebih jernih nih ya. Oke. Nah di sinilah inilah penampakan pemakaman para syuhada Uhud kawan-kawan. Oke, saya akan memimpin Ibu untuk mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamu alayka ya Hamzah. Assalamu alayka ya Asadallah wa Asad Rasulillah. Assalamu alayka ya Mus'ab ibn Umair. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Antum salafuna wa nahnu bil athar ya arhamar rahimin. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita tidak berlama-lama di sini karena saya ingin memandu Ibu untuk melihat secara langsung dari jarak dekat Jabal Rumat atau Jabal Ainain, yaitu tempat para sahabat yang berjumlah 50 para sahabat jago pemanah pada saat itu. Disitulah mereka ditugaskan secara khusus oleh Rasulullah. Mari kita ke situ Bu. Yuk. Nah, oke kawan-kawan, kita sudah selesai. Walaupun sejenak kita sudah mengucapkan salam ta'zim pada para syuhada Uhud. Ya minimal kita mengingat bagaimana perjuangan mereka sampai titik darah penghabisan. Semuanya itu adalah untuk kita sekalian. Karena mereka lah kita sekarang ini menikmati Islam ya, sebagai agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah selain dari agama Islam. Islam itu sendiri maknanya secara simpel adalah selamat. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan baik selama di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat, maka tidak ada lain pilihan yaitu memeluk agama Islam dengan kafah, dengan sempurna. Nah ini kita sudah naik, jadi kalau suara saya ngos-ngosan itu wajar ya Bapak Ibu, karena cukup ini ya. Wah Masya Allah. Nah dari puncak Jabal Rumat ini kita bisa
lebih leluasa melihat situasi dan suasana di kitaran Jabal Uhud atau lembah Uhud ini. Ini nih rombongan kita juga ini kawan-kawan, mereka diberikan penjelasan oleh ustadznya. Nah, jadi pemandangan lembah Uhud dari puncak Jabal Rumat ini semakin mempesona ya. Ya Bu, Masya Allah, tabarakallah. Ibu, bagaimana kesannya Bu? Alhamdulillah. Ya, Ibu dari mana ya? Saya dari Batak. Dari Batak. Iya. Oh, Masya Allah. Kalau Ibu? Dari Sumeneb. Marga Sitanggang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ibu kerjanya di mana di Saudi ini? Di Al-Baha. Di Al-Baha ya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah jadi bisa ziarah Bu ya. Iya, Ini luar biasa nikmat pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa menziarahi kota Madinah, terutama di masa-masa seperti ini Bu. Di masa corona ini jarang sekali yang bisa ke sini, kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oke, kawan-kawan sekalian, di sini saya tidak berlama-lama meliput karena waktu yang dijatahkan oleh ketua rombongan itu sangat terbatas. Maka oleh sebab itu saya mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan bersua kembali di tayangan berikutnya. Jangan lupa didukung terus channel ini dengan cara didoakan, di like, di komen, di share, dan didoakan terutama ya rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan channel ini selalu memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.